Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih berjumpa di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang akan kita baca menjadi manfaat bagi kita semua. Kita akan mulai membaca dari bab Tsunai, yaitu bab yang pertama dari kitab Nasaihul Ibad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babut Tsunai wa fihi thalathuna mau'idatan. Bermula ini itu bab yang 22 dan padanya bab itu 30 nasihat. Arba'atu akhbarin wal baqi atharun. Bermula dianya nasihat itu 4 khabar, 4 hadis, dan bermula yang sisa itu athar. Wa na'ni bil akhbar aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami maksud dengan akhbar akan perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil athari aqwalus sahabati wa tabi'in, dan kami maksud dengan athar perkataan para sahabat dan tabi'in. Jadi dalam bab pertama ini akan dibahas 30 nasihat yang terdiri dari 4 hadis dan 26 daripada perkataan tabi'in dan sahabat. Yang pertama, faminhu ay fal maqalatul ula minal munabbihati tsunaiyati. Maka sebagian daripadanya bab, artinya maka bermula makalah yang pertama daripada yang memberitahu yang dua, itu ma ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang diriwayatkan akannya hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk makalah pertama dalam bentuk hadis, annahu qala, akan bahwa sungguhnya Nabi itu yang bersabda, ianya Nabi, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Bermula 2 perkara itu hana jenih sesuatu itu yang lebih utama daripada keduanya. Jadi dalam hadis ini Nabi bersabda, ada 2 perkara yang tidak ada sesuatu apapun lebih baik daripada 2 perkara ini. Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. 2 perkaranya adalah itu iman dengan Allah, mengimani Allah, mempercayai dengan Allah, dan memberi manfaat bagi orang muslim. Dengan apa memberi manfaat? Dengan perkataan, ataupun dengan kehormatan, ataupun dengan harta, ataupun dengan badan. Jadi dalam hadis ini Nabi menerangkan bahwasanya 2 perkara yang paling utama melebihi apapun adalah iman dan memberi manfaat bagi orang-orang muslim. Baik dengan perkataan, kita memberikan nasihat, ataupun perkataan yang bermanfaat, yang mengarahkan dia ke derajat yang lebih baik, ataupun dengan kehormatan, dengan pangkat yang kita miliki, kita gunakan untuk memberi manfaat kepada muslim yang lain. Adapun dengan harta, kita gunakan untuk bersedekah, untuk membantu kepada muslim yang membutuhkan, ataupun dengan badan. Kita ringan badan dalam membantu, bekerja sama dalam berbuat kebaikan di dunia ini. Jadi inilah 2 hal yang tidak ada apapun melebihi 2 hal ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwid dhulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Bermula siapa saja yang berpagi ia itu tidak berniat ia akan kezaliman di atas seseorang pun, niscaya diampunkan baginya akan barang yang salah ianya. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada'i hajatil muslimin kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin. Dan siapa saja yang berbagi ia, yang berniat ia akan membantu orang yang dizalimi dan membantu menunaikan keperluan orang muslim, niscaya ada baginya itu seperti pahala haji yang mabrur. Jadi ini adalah hadis lain yang menerangkan bagaimana ganjaran yang kita dapatkan apabila kita memberi manfaat kepada orang muslim. Man asbaha la yanwid dhulma.
Siapa saja yang memulai paginya, memulai harinya tidak berniat, bukan tidak melakukan ya, tapi tidak berniat untuk melakukan kezaliman terhadap orang lain, maka dia akan diampuni kesalahan-kesalahannya. Sedangkan untuk yang berniat membantu orang yang membutuhkan dan berniat untuk menunaikan keperluan orang muslim, maka pahala yang ia dapat adalah pahala seperti haji yang mabrur. Jadi inilah dua kelebihan ataupun dua ganjaran yang diberikan oleh Allah jika kita menjaga hak-hak sesama muslim, jika kita memberi manfaat kepada muslim yang lain. Wa qala alaihi salam, ahabbul ibadi ilallah ta'ala anfa'un nasi linnas. Dan bersabda ianya Nabi, di atasnya Nabi itu sejahtera, yang paling dicintai daripada hamba oleh Allah itu adalah yang paling bermanfaat, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi ini adalah hadis lain untuk mendukung pendapat yang ada di dalam hadis di atas. Di sini diterangkan bahwa hamba, manusia yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti sebelumnya, baik berupa dengan perkataan, ataupun dengan badan, ataupun dengan harta, ataupun dengan kemegahan, dengan kehormatan yang kita miliki. Wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Dan bermula yang paling utama daripada segala amalan adalah itu memasukkan kesenangan di atas hati orang mukmin. Dan untuk amalan yang paling utama bagi kita muslim adalah menyenangkan orang mukmin yang lain dengan cara yatrudu anhu ju'an, mengusir ia, menghilangkan ia daripadanya mukmin akan kelaparan dengan cara bersedekah makanan ataupun sedekah lainnya yang mampu menghilangkan rasa lelah, rasa lapar daripada orang lain. Itu adalah amalan yang paling disukai, yang paling utama di sisi kita sebagai muslim. Ataupun yakshifu anhu karban, ataupun membuka daripadanya muslim, daripadanya mukmin akan kegundahan, akan masalah. Ini adalah juga cara untuk memasukkan kesenangan, untuk memberi kesenangan kepada mukmin yang lain, yaitu menghilangkan masalah, menyelesaikan, memberikan kepadanya solusi. Aw yaqdi lahu dainan, ataupun membayar ianya baginya mukmin akan hutang, ataupun dengan cara membayar hutang-hutang yang sedang ditimpanya. Inilah 3 cara yang tercantum dalam hadis untuk menyenangkan mukmin yang lain, yaitu menghilangkan rasa lapar, ataupun menghilangkan masalahnya, ataupun membayar hutang-hutang yang sedang dilandanya. Wa khoslatani la syai'a akhbathu ay anjasu minhuma. Dan bermula 2 perkara yang tidak ada apapun itu lebih keji, artinya lebih najis, minhuma, daripada keduanya 2 perkara. Jadi untuk selanjutnya adalah 2 perkara yang paling rendah, yang paling keji, dan tidak ada perkara lain yang lebih keji daripada 2 perkara ini, yaitu asyirku billah wad-darru lil muslimin, menyekutukan dengan Allah dan membahayakan, memudaratkan bagi orang-orang muslim, baik fi abdanihim, pada badan mereka, ataupun amwalihim, ataupun harta-harta mereka. Jadi ini adalah kebalikan daripada 2 amalan yang lebih utama. Jadi yang dianjurkan untuk kita lakukan adalah yang pertama, 2 amalan yang paling afdal, yaitu iman dan memberi manfaat kepada orang mukmin. Dan untuk kita tinggalkan adalah syirik, menyekutukan Allah, dan memberi bahaya, memberi kemudaratan bagi muslim yang lain. Fa inna jami'a awamirillah ta'ala tarji'u ila khoslataini. Jadi kenapa perbandingannya demikian? Yang paling utama adalah beriman dan membantu orang muslim, dan yang paling keji adalah syirik dan memberi bahaya kepada muslim. Karena
semua perintah Allah itu kembali kepada dua perkara. Jadi sumber daripada perintah Allah kepada hambanya itu efeknya atau tujuannya kepada dua perkara. At-ta'dhimu lillah, mengagungkan bagi Allah, wasyafaqatu li khalqihi, dan kasih sayang bagi makhluknya Allah. Jadi inilah tujuan daripada ibadah ataupun semua perintah yang Allah bebankan kepada kita. Kaqauli ta'ala aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan oleh kalian akan sembahyang dan tunaikan oleh kalian akan zakat. Jadi di sini dipahami aqimus shalah adalah untuk menjunjung tinggi Allah, untuk mengagungkan Allah, dan menunaikan zakat, membayar zakat adalah untuk memberi manfaat bagi orang muslim. Karena kan zakat akan dibagikan kepada muslim-muslim yang membutuhkan. Wa qawlihi ta'ala, dan seperti firmannya Allah Ta'ala, uskurli wali walidaik, bersyukur oleh kalian bagiku dan bagi kedua orang tuamu. Jadi ayat ini juga mengindikasikan dua tujuan daripada perintah Allah, yaitu ta'zim, memuliakan Allah dan memuliakan kedua orang tua. Allah merupakan khalik, orang tua merupakan makhluknya Allah. Ruwiya an Uwais annahu qala, diriwayatkan daripada Uwais, sesungguhnya Uwais itu yang berkata, ya, marartu fi ba'di sayahati birahib, telah aku lalui pada sebagian perjalananku dengan seorang rahib, pendeta. Fakultu ya rahib, maka aku bertanya, wahai pendeta, ma awalu darajatin yarqahal murid, bermula apa itu seawal tingkatan yang dinaiki akannya tingkatan, yang ditempuh akannya tingkatan oleh seorang murid. Jadi Uwais bertanya kepada pendeta, apa tingkatan pertama yang harus ditempuh oleh seorang murid? Qala, menjawab ianya pendeta, raddul madzalim wa khifatul dhahri minat tabi'ati, mengembalikan akan kezaliman dan ringan punggung daripada dosa, daripada tanggung jawab. Maksud mengembalikan kezaliman, baik berupa barang yang pernah kita curi, itu kita kembalikan kepada pemiliknya, ataupun perbuatan kita kepada orang lain yang tidak sesuai dengan anjuran, maka dianjurkan bagi kita untuk mengembalikannya dengan cara meminta maaf kepada si korban. Dan yang kedua adalah ringan punggung. Ini maksudnya kosong, kita kosong daripada tanggung jawab, kosong daripada dosa, sudah meminta maaf kepada muslim-muslim yang lain. Fa innahu la yas'udu lil abdi amalun wa alaihi tabi'atun aw madlamatun, karena sesungguhnya itu tidak naik bagi seorang hamba oleh satu amalan, sedangkan di atasnya hamba itu ada dosa, tanggung jawab, ataupun kezaliman. Nah, berarti untuk amalan yang dilakukan si hamba agar diterima berdasarkan dua syarat ini, tidak memiliki dosa dan tidak memiliki kezaliman. Jadi inilah makalah pertama dari bab 2, bab yang berisi dengan dua perkara. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dan bermanfaat dalam kehidupan kita.